Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Ainul Yakin Unisma rahimakumullah. Sebelum kami membacakan laporan, izinkanlah kami dari Takmir Masjid Unisma untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim fi kulli amin wa antum bi khairin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah laporan kegiatan Ramadan tahun 1443 Hijriah yang bertepatan pada tahun 2022. Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan Ramadan Masjid Ainul Yakin Unisma. A. Kajian kitab setiap Jumat menjelang berbuka puasa bersama dosen-dosen Unisma. B. Mutiara Ramadan setiap 2 hari sekali bersama Gajah Yana TV Malang. C. Baksos Masjid Ainul Yakin bersama Rektor Unisma di Desa Ngadirejo, Kecamatan Ogalan, Trenggalek. D. Kegiatan pesantren eksekutif tahap 1 dan 2 diikuti oleh siswa SD, SMP,
Semalang Raya. Lomba musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah qiraatul kutub Semalang Raya. Kultum Ramadan ba'da zuhur bersama Sivitas Akademika Unisma. Kajian kitab ba'da subuh bersama santri pesantren kampus Ainul Yakin Unisma. Hataman kitab sebelum berbuka bersama santri pesantren kampus Ainul Yakin Unisma. Kemudian kegiatan takjil. Kegiatan takjil ini kebutuhan takjil Masjid Ainul Yakin Unisma mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan sebanyak 200 sampai 250 nasi untuk berbuka puasa. Sedangkan tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Ramadan kami telah menyediakan 100 sampai 150 nasi bungkus untuk berbuka puasa. Sedangkan tanggal 26 sampai tanggal 29 Ramadan telah tersedia 40 sampai dengan 100 nasi untuk berbuka puasa. Mengenai zakat. Penerimaan zakat fitrah Masjid Ainul Yakin disalurkan kepada 1042 mustahik atau 8 asnaf dan terkumpul sebanyak 4.390 kg. Kemudian penyaluran zakat Masjid Ainul Yakin terdiri dari ring 1 petugas kampus Universitas Islam Malang, Kelurahan Dinoyo, Telogomas, Merjasari, Landung Sari, dan Karangwidoro. Ring 2 warga binaan Masjid Ainul Yakin Unisma, baik itu di Pasuruan, Batu, Gresik, Tulungagung, dan Trenggalek. Ring 3 pondok pesantren, panti asuhan, dan lembaga pendidikan. Mengenai penerimaan zakat mal telah terkumpul sejumlah Rp16.532.000. Mengenai penyalurannya, pada ring 1 muazin, para ustadz, kemudian murabbi di lingkungan Masjid Ainul Yakin Unisma. Ring 2 para imam, guru madrasah diniyah Masjid Ainul Yakin Unisma. Ring 3 para imam masjid, mushola, serta anak-anak yatim piatu, kaum duafa, kaum mustad'afin, daerah binaan pengurus Ta'mir Masjid Ainul Yakin Unisma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah laporan kegiatan Ramadan Masjid Ainul Yakin Unisma. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pengurus Ta'mir dan para jamaah, para donatur, dan para dermawan Masjid Ainul Yakin Unisma yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan suksesnya acara tersebut. Semoga amal ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi amal yang barakah. Mengetahui Ketua Ta'mir Lazismu dan Basnas Unisma, Saudara Kukuh Santoso MPDI. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan segera melaksanakan sholat Idul Fitri. Pada hari ini yang bertugas pada pelaksanaan Idul Fitri hari ini adalah khotib yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bisri MS, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah Malang. Sedangkan imam Al-Ustadz Dr. Haji Afifullah Rifai LCMA Al-Hafiz. Demikian
yang dapat kami sampaikan, akhirnya kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana pada pelaksanaannya ada sedikit perbedaan dengan sholat-sholat di waktu yang lain, di mana nanti setelah kita melakukan takbiratul ihram dan membaca doaul iftitah, kita akan kembali membaca takbir sebanyak 7 kali. Baru setelah itu dilaksanakan pembacaan Al-Fatihah, surah dan rukun-rukun yang lainnya. Dan pada saat kita memasuki rakaat yang kedua setelah takbiratul qiyam, maka kita akan kembali membaca takbir sebanyak 5 kali dan dilanjutkan dengan rukun-rukun yang lain hingga salam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وينصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundah wa azama al-ahzaba wahdah.
لا إله إلا الله وحده لا إله إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرج للناس نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريدكم بالعسر ولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada pagi yang mulia ini marilah bersama-sama memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan, terutama berupa kesehatan, keimanan dan keislaman. Ketiga hal inilah yang menjadikan kita mensyukuri nikmat di pagi yang indah ini dengan penuh hikmat. Tanpa ketiganya tak mungkin kita dapat berkumpul di sini bertatap muka dengan suasana penuh kebahagiaan dan kekeluargaan untuk merayakan kemenangan. Kita menangisi kepergian Ramadan, namun kita tetap patut bersyukur karena Ramadan telah mengajarkan kita untuk saling mengerti, saling menyayangi, saling tolong menolong, dan saling menghormati satu sama lain. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, hari kembalinya fitrah manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka harapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ketika menafsirkan ayat di atas, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maroghi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah al-tahayyu liqubul al-haq wal din al-tauhid, kesiapan mental untuk menerima kebaikan dan agama yang esa. Menganut penafsiran ini, sesungguhnya manusia ketika lahir diliputi oleh potensi kebaikan-kebaikan. Ia dalam keadaan baik dan berpihak pada kebaikan serta kesucian. Ia memiliki hati yang suci dan tidak mau untuk dikotori. Inilah sesungguhnya potensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya, jika ada tekanan terhadap hak-hak kemanusiaan, maka sesungguhnya ia memiliki potensi untuk melakukan perlawanan. Namun demikian, potensi kesucian yang dimiliki manusia seringkali terkikis oleh gangguan dan rongrongan, terutama dari luar dirinya. Kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sosial lainnya turut memberikan andil terhadap pengikisan potensi kefitrahan. Oleh karena itu, orang yang fitrah sesungguhnya adalah orang yang mampu membentengi diri dari godaan-godaan yang tidak baik dari lingkungan luar. Ibadah puasa merupakan sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia mampu mempertahankan kefitrahannya,
Ibadah puasa mengajarkan kepada kita agar menghilangkan atau mengurangi nafsu-nafsu kemanusiaan dan meladani sifat-sifat ketuhanan. Jika manusia mampu melakukan pesan-pesan moral ibadah puasa itu dalam kehidupannya, maka layaklah ia berada dalam kefitrahnya dan mendapatkan predikat muttaqin. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selayaknya seorang siswa atau mahasiswa yang mendapatkan rapot atau transkrip nilai selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa. Sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin seakan secara fikih sah, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa, kita semua berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian, apa ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra atau senang dan pada saat dharra atau susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Takwa yang pertama, cirinya adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfiquna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan atau terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Sebagai contoh, rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan diceritakan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 2 orang di akhirat yang sama-sama tidak masuk surga. Si A adalah orang yang berlumuran dosa sehingga kebaikannya itu tidak dapat mengimbangi dosanya. Sedangkan si B adalah orang yang memiliki kebaikannya
hampir mengimbangi dosanya. Jika ada satu kebaikan lagi, niscaya kebaikannya itu lebih banyak. Lalu si A dengan penuh ketulusan dan ikhlasan, demi solidaritas dan kasih sayang terhadap samanya, mengajukan diri, ambillah satu dari kebaikanku untuk kawanku ini. Toh hal ini tidak akan mengubah nasibku. Mendengar itu Allah Subhanahu wa taala berkata, Atajudu wa ana al-jawwad al-karim, apakah engkau akan berbuat baik, sedang akulah yang maha pengasih lagi pemurah. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan kedua hamba itu ke dalam surga. Si B dimasukkan ke dalam surga dikarenakan nilai kebaikannya melampaui dosanya, sedangkan si A disebabkan karena solidaritasnya yang tinggi terhadap sesama. Dari cerita ini, pelajaran yang dapat kita tarik diantaranya adalah bahwa faktor penentu seseorang masuk surga atau neraka atau mempertahankan kefitrahan itu sesungguhnya tidak hanya semata-mata didasarkan atas faktor militansi keimanan secara personal kepada Tuhannya semata, tetapi juga kepeduliannya terhadap nasib sesama. Ciri yang kedua, orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Qadhim, orang yang menahan, serumpun kata dengan Al-Qadhimah atau termos. Kedua-keduanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayak termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu, karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan mestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri yang ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain dan senantiasa menjadi manusia yang pemurah dan pemaaf. Saling memaafkan di antara sesama anak manusia, di antara sesama umat Islam, dan di antara sesama saudara dan tetangga, agar kehidupan manusia berjalan normal dan penuh rasa kasih sayang di antara sesamanya. Selain itu, sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang minta ampunan, ampunlah aku. Kata af atau maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak berbuat dosa dan kesalahan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, jika kita ingin melihat secara makro indikasi keberhasilan puasa Ramadan kita menuju manusia yang bertakwa dan kembali pada kesucian, maka kita semestinya mampu menjadikan momen-momen Ramadan kemarin sebagai sebuah iktibar atau pelajaran untuk menjalani kehidupan ke depan. Jika setelah Ramadan kita dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik secara agama dibandingkan tahun lalu, maka inilah tanda-tanda keberkahan Ramadan dan keberhasilan kita mencapai ketakwaan. Namun jika sebaliknya setelah Ramadan kita justru menjadi lebih buruk dibanding sebelum Ramadan, maka berarti keberkahan Ramadan dan ketakwaan tidak pernah menghampiri kita. Semoga setelah Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik secara agama dibanding tahun lalu, sehingga keberkahan Ramadan dan ketakwaan kita bisa memberikan dampak dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini, sehingga negeri ini dapat menjadi negeri dambaan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.
Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر